Halo Sobat Hino semua, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Gia, tentunya masih di podcast Halo Hino On Air. Dan saat ini kita ada pembahasan seru banget nih terkait sama HC3. Nah, kita udah kedatangan tamu dari tim HC3. Halo Mas Mujibur, apa kabar? Halo Mbak Gia, kabar baik. Alhamdulillah. Lagi sibuk apa aja nih? Ini kan habis pulang kampung, libur lebaran, apakah ikut pulang kampung kah? Oh, pasti. Widih, kemana Mas? Saya kebetulan di Jawa Timur, lumayan agak jauh. Tapi dengan tol semua menjadi lebih dekat. Berapa jam kemarin pulang kampung Mas? Kemarin kebetulan 14 jam. 14 itu sudah jam sama macetnya dan istirahat. Kalau normalnya kalau kayak nggak pas pulang kampung gitu berapa jam? Kalau nggak pas lebaran itu normalnya 12 jam nyampe. Berarti macet cuma 2 jam ya? Maksudnya plus 2 jam nggak terlalu berat ya kalau sama keluarga ya? Tahun ini lebih bagus deh dibandingkan tahun kemarin secara pengaturan mudik lebaran 2023 ini. Berarti nggak trauma kan waktu itu macetnya parah banget yang sampai 2016 tuh. Iya tuh ya ampun, orang-orang sampai turun dari mobil malah betul. piknik jadinya di jalan ya. Iya. Tapi kali ini menyenangkan lah. Betul, apalagi sama keluarga, ketemu keluarga yang udah kita pandemi kemarin ya kan lama banget sempet nggak pulang kampung ya Mas ya. Nah, hari ini kita mau bahas HC3. Apaan sih HC3 nih? Harap-harap cemas apa harap cemas? Enggak. Oh, Jadi enggak. HC3 ini kepanjangan dari Hino Customer Care Center. Hino Customer Care Center. Yes. Customer Care Center. Oh iya, C-nya 3. C-nya 3. Oke. HC3 gitu ya. Oke. Nah, ini lebih ke arah bagaimana kita bisa melayani customer kita melalui saluran-saluran telepon yang sudah disediakan oleh tim HC3. Oke, jadi tujuannya tuh kenapa sih Mas ada HC3 ini nih dibuat nih dari Hino? Ya, jadi tujuan utamanya adalah itu tadi ya, melayani customer kita seluruh Indonesia gitu ya, untuk saluran dari telepon, chat ataupun email gitu. Nah, ini biasanya customer kita itu ada yang menanyakan informasi terkait produk Hino, ada yang menanyakan spare part Hino ataupun informasi-informasi service yang diberikan oleh Hino. Nah, itu bisa kita ini menggunakan saluran yang kita sediakan di HC3 ini gitu. Oke, jadi customer emang di-care-in banget, total supportnya Hino tentunya ya Mas ya. Betul. Oke, total support emang tagline-nya Hino banget nih, apapun yang membantu customer pasti kita support ya Mas ya. Ya, betul. Nah, terus fungsi HC3 itu sebenarnya apa? Ya, jadi fungsi HC3 itu ada dua fungsi utama gitu ya. Dua fungsi utama, yang pertama itu adalah sebagai customer service gitu ya. Tadi saya sampaikan bahwa customer bisa menghubungi Hino melalui telepon, WA maupun email gitu ya. Kemudian yang kedua itu kita juga mensurvei customer kita, seberapa jauh sih kepuasan customer kita terhadap pelayanan yang kita berikan kepada customer. Oh, jadi ada before and after. Before itu misalnya mereka nanya-nanya nih tentang apa, setelah selesai, case-nya selesai, dari kita survei mereka afternya gitu ya. Jadi surveinya itu juga ada 3 macam ya. Kita dibagi lagi surveinya. Surveinya ada 3 macam. Ini yang pertama itu kepada pelayanan dealer kita terhadap customer seperti apa gitu ya. Bisa dari sisi sales maupun dari sisi after sales. Nah, ini biasanya yang sales ini yang retail yang kita survei. Setiap bulan kita mengadakan survei ini. Survei retail. Berapa lama dari mereka disurvei? Dari mereka laporan sampai mereka disurvei itu berapa lama? Ya, kita pastikan di bulan itu akan kita survei gitu ya. Tapi biasanya dari dealer itu juga melakukan survei itu H+7. Misalnya hari ini diserahkan nih, 7 hari kemudian maka akan disurvei apakah unitnya ada masalah atau enggak, dan lain apakah kemarin pembeliannya puas atau enggak gitu. Berarti 1 minggu? Ya, 1 minggu. Kalau yang kedua apa? Yang kedua itu ada customer kita yang melakukan servis ke dealer kita. Jadi pelayanan servis atau pelayanan workshop kita itu memuaskan nggak sih? Nah, itu yang akan kita survei kepada, misalnya yang servis adalah drivernya, ya driver kita survei, atau pemiliknya langsung yang servis, maka pemiliknya akan kita survei. Nah, kalau yang itu dari setelah mereka servis ke survei berapa lama jaraknya? Kalau itu dealer biasanya melakukan 3 hari gitu ya. 3 hari setelah mereka melakukan si servis ini. Betul, dari kita itu biasanya juga ada survei juga 1 minggu gitu ya. Dalam bulan itu maka kita akan survei. Oke, yang ketiga? Yang ketiga ini untuk customer kita yang fleet.
Nah, customer fleet kita itu kita survei setahun sekali ya. 1 tahun sekali. 1 tahun sekali untuk mengetahui kepuasan customer terhadap seluruh pelayanan yang ada di dealer dan program-program yang disediakan baik dari dealer maupun dari Hino Motor Sales Indonesia. Itu apakah sudah sesuai atau perlu kita improve lagi sehingga customer kita semakin puas. Wah, gitu. Jadi ada yang 3 hari setelah mereka melakukan servis, Ya. ada yang 1 minggu yaitu Ya. retail, dan 1 tahun sekali yang fleet gitu ya. Gitu. Nah, untuk customer yang mau menghubungi kemana aja nih Mas? Ya. Ini penting banget nih untuk informasi ini nih. Sobat Hino tolong ini didengarkan baik-baik nih. Ya, jadi kalau Sobat Hino mau menyampaikan pengaduan atau menanyakan informasi mengenai baik produk Hino, baik dari sisi service spare part maupun dari sisi sales, maka bisa menghubungi nomor telepon di 0800 100 4466. Oke, 0800 100 4466 Ya, itu telepon gratis. Bebas pulsa. Ya, betul. Ada lagi selain telepon? Selain telepon kita juga menyediakan saluran WA, WhatsApp. Oke, ada Chatting. WhatsApp chat. Tapi ini hanya chat only ya, nggak bisa telepon WhatsApp, nggak bisa. Oh, nggak bisa. Ya, karena teleponnya pakai yang tadi 0800. Oh iya bebas benar pulsa. udah bebas pulsa, masa nggak mau juga ditelepon gitu ya? Betul. Kalau ini yang WhatsApp itu di 0815 1900 1900. 0815 1900 1900 WhatsApp chat only. Chat only. Betul. Ada lagi kah selain telepon dan WhatsApp? Kalau mau melampirkan sesuatu sebenarnya di WhatsApp juga bisa sih. Dan ini yang paling sedikit sebenarnya itu bisa melalui email. Oke, lewat email. hino.hotline@hino.co.id. hino.hotline@hino.co.id kalau mau email. Misalnya dia punyanya cuman komputer, nggak bisa connect WhatsApp, nggak bisa telepon juga, bisa lewat email. Pas lagi gangguan kali kan nggak mungkin nggak punya handphone. Iya sih. Ya enggak, handphonenya handphone jadul biasanya kan, ya kan, yang ini nih. Poliponik. Tapi bisa email, hebat banget. Iya. Nah, oke. Berarti bisa 3 itu ya, WhatsApp, telepon sama email. Oke. Nah, nih yang aku penasaran nih, apa aja sih biasanya tuh yang ditanyain sama customer nih ke HC3? Oh, yang ditanyain customer ya, ya banyak ya memang ya. Jadi ada 3 saluran ya, ada 3 saluran. Yang telepon itu biasanya kalau mereka urgent gitu ya. Contoh, misalnya lagi di tol, kendaraannya mogok gitu. Nah itu biasanya langsung menggunakan telepon karena kalau WA takutnya balasnya lama dan lain-lain gitu. Betul. Nah, itu disampaikan gitu ya. Atau ada juga yang lewat chatting menanyakan misalnya harga spare part itu berapa sih gitu ya, atau menanyakan informasi produk misalnya. Kalau saya mau membeli produk ini boleh nggak tahu speknya kayak apa, atau saya pakai ini yang cocok apa ya gitu. Nah itu dijelasin semua di HC3 ya? Ya, di HC3 nanti kita akan berikan speknya kepada customer yang menanyakan hal itu gitu. Atau spare part tadi nomor partnya berapa, harganya berapa gitu kan, kita sampaikan itu. Kalau dari sisi service itu ada juga yang mau booking service misalnya, booking service itu bisa dari telepon gitu ya, nanti akan kita arahkan ke dealer yang terdekat gitu. Jadi Mas, aku mau servis nih untuk benerin apa gitu, bisa langsung, karena kan sebenarnya kita punya salah satu aplikasi yang memang udah ada booking service. Nah misalnya dia gaptek gitu kan, bisa langsung telepon juga ya? Bisa nanti akan kita hubungkan ke dealer untuk dibantu membookingkan servisnya dia. Oke, berarti udah sales, service, spare part. Ada lagi kah nih yang ditanyain nih biasanya? Ada yang menanyakan mengenai Hino Connect. Oh, Hino Connect apa tuh? Contohnya kalau ditanyain. Kalau Hino Connect biasanya yang menanyakan tuh passwordnya dia lupa gitu. Oh, oke. Forget password. Ya, padahal kita juga nggak tahu ya passwordnya mereka. Iya, benar-benar. Kan yang tahu dia yang bikin ya. Iya. Dan akhirnya ya kita sarankan untuk di reset aja Pak passwordnya, nanti Bapak akan mendapatkan password baru gitu. Oke, pasti dituntun ya. Ya, kita tuntun mereka untuk mengganti atau mereset passwordnya mereka. Gitu. Oke, service udah, spare part udah, sales udah, telematik udah, ada lagi nggak? Paling beberapa ada yang menanyakan mengenai aplikasi MyHino. Oh, MyHino juga aplikasi ada. MyHino ya, mungkin mereka
penasaran kali ya, di dealer kan udah dijelasin gitu ya, MyHino, Bapak kalau mau booking service bisa melalui MyHino. Nanti Bapak juga bisa misalnya di MyHino itu ada bukan materi ya, kayak self learning kalau pengen tahu produk-produk Hino dan lain-lain. Nah, itu minta dijelaskan untuk aplikasinya kayak apa sih gitu. Oh, supaya mereka lebih mengerti ya yang pastinya. Nah, biasanya nih kan customer itu ada mengajukan pengaduan gitu ya ke HC3 nih. Dibedain nggak sih pengaduan-pengaduan mereka tuh? Kalau dari kami coba bukan membreakdown ya, membagi kategori pengaduan itu ada 3 macam sih. Kita ada pengaduan levelnya low, medium sampai high gitu. Nah, kalau yang unitnya misalnya pengaduan tersebut sampai mengganggu operasional perusahaan, misalnya unitnya sampai breakdown gitu. Nah, itu kita kategorikan high gitu ya. Oh iya, karena kenapa high? Karena mereka nggak bisa mendapatkan pemasukan, iya, betul. Otomatis nggak susah bayar leasingnya juga pastinya kan. Dan ini menjadi prioritas kita untuk segera bantu agar unit itu segera jalan kembali. Gitu. Oke, kalau medium? Kalau medium biasanya misalnya ada permasalahan ringan gitu ya, atau trouble ringan gitu yang tidak sampai mengganggu operasional, misalnya hanya mogok atau nggak bisa starter misalnya gitu. Nah, itu coba kita akan pandu, coba dicek akinya apakah lemah atau enggak, atau misalnya mungkin masuk angin, coba dibuang anginnya. Truknya bisa masuk angin ya? Baru tahu nih, truk bisa masuk angin. Jangan pakai obat-obat ya. Minum tolak angin. Terus yang low apa nih kalau yang low? Yang low itu nggak mengganggu operasional gitu ya. Misalnya anggaplah misalnya menyampaikan kayak di kasus di Hino Connect misalnya. Di Hino Connect itu ada pernah kejadian, jadi antara driver sama ownernya ini data di Hino Connect-nya nggak match gitu ya. Ya kita nggak tahu ya apakah karena dari sinyalnya atau dari apanya, jadi nggak real time. Si drivernya sudah nyampe tempat gitu, tapi si ownernya ngelihat kok dari kemarin masih di sini nggak jalan-jalan, kenapa gitu. Lagi ngopi. Lagi ngopi bisa jadi lagi ngopi atau lagi tidur capek. Ya dikiranya sama ownernya begitu. Ya. Padahal si drivernya udah nyampe. Gitu. Oh, miskom. Itu masuk ke hotline kami dan coba kami bantu penyelesaian masalahnya. Bisa jadi hanya karena sinyal, akhirnya kita minta untuk di restart dan akhirnya sudah real time. Ya kalau masalah sinyal sih udah teknis ya Mas ya. Ya kita nggak bisa bantu lebih jauh sih kalau sudah sinyalnya di daerah misalnya. Berarti itu low ya. Jadi ada low, medium dan high, dibaginya 3 itu ya. Betul. Oke, nah kalau misalnya ini kan HC3 ini kan mencakup seluruh Indonesia dong ya pastinya. Ya, betul. Nah, apakah kita kan punya 41 dealer nih ya Mas dan cabang-cabang lainnya. Apakah dealer ini tuh punya customer care-nya juga? Oh iya, pasti. Oh, ada. Di setiap dealer itu per tahun 2020 itu sudah ada dealer customer care. Gitu ya, dealer customer care. Nah, dealer customer care ini di masing-masing dealer juga melayani customernya untuk masing-masing customernya gitu ya. Oke. Kalau tadi disampaikan Gia bahwa kita APM itu melayani nasional seluruh Indonesia. Nah, kalau dealer melayani masing-masing wilayah termasuk di cabang-cabang ya customer-customer yang ada di sana. Gitu. Kalau dealer ini kan mungkin kan ada dari dealer A nih di daerah mana. Mereka lagi ke Sumatera misalnya, tapi biasanya dia di Palembang. Mereka lagi ke Sumatera ada trouble. Apakah si dealer yang ada di mana tadi? Medan misalnya lah, Medan. Apakah boleh nih nanganin si dealer yang bisa. Boleh. Jadi semua customer intinya yang dekat sama dealer dia gitu. Yang dekat sama dealer, betul. Yang dekat sama dealer itu silakan bisa menghubungi dealer terdekat untuk perbantuan khususnya yang urgent ya, misalnya mogoknya di sana kan nggak mungkin dong balik dulu misalnya gitu. Udah makan waktu, makan kos pula pastinya. Kos pula, nggak dapat duit, jadi komplain kliennya gitu. Nah ini perlu di cover sama dealer setempat gitu sehingga bisa segera selesai permasalahan. The real total support ini ya Mas ya. Ya betul, kita berikan sebaik-baiknya demi kepuasan customer Hino. Jadi ngubunginnya tetap ke HC3 atau si dealer ini punya hotline sendiri pasti ya?
Dealer punya hotline masing-masing, tapi mohon maaf saya nggak hafal masing-masing 41. 41 Sobat Hino, gimana ngapalinnya ya? Iya, pastinya ada. Kalau Sobat Hino mau tahu berapa di masing-masing dealer, bisa ikuti Instagramnya mereka atau bisa lihat di webnya masing-masing. Oke, mantap nih HC3 nih. Nah, terakhir nih, kira-kira boleh diingetin lagi nggak ke Sobat Hino nih untuk hotline-nya tuh di mana aja, apa aja, nomornya berapa? Ya, jadi HC3 kita ngikutin tagline-nya Hino always with you, dan kami selalu open ya 24 jam. Tadi operasional kami di 24 jam setiap hari termasuk weekend dan hari libur nasional. Bisa silahkan hubungi di 0800 100 4466 atau di WA di 0815 1900 1900, dan satu lagi ada saluran email hino.hotline@hino.co.id. Oke, ini udah 24 jam gratis, hari libur juga masih bisa, libur nasional juga bisa. Kurang apa lagi nih HC3 ya kan, nggak ada kurangnya Sobat Hino. Langsung bisa telepon ke hotline yaitu di 0800 100 4466 atau di WA bisa 0815 1900 1900, dan yang terakhir ada di email hino.hotline@hino.co.id. Bisa langsung hubungin ke situ kalau ada pengaduan apa aja. Untuk Sobat Hino mau nanya-nanya unit bisa. Mau nanya-nanya spare part bisa. Mau booking service dari situ bisa, semuanya. Ya. Mantap nih HC3. Kami usahakan sebaik mungkin untuk melayani customer Hino. Betul, intinya total support untuk semua customer dan pelanggan Hino ya Pak. Ya. Oke, terima kasih Mas Bujibur untuk ngobrol-ngobrolnya hari ini. Ya. Dan terima kasih juga untuk Sobat Hino yang udah nonton podcast Halo Hino on Air hari ini. Semoga informasi dari kami semua bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa di podcast Halo Hino on Air selanjutnya. Sampai jumpa, terima kasih.